Nah, si blockchain ini dia itu kolaborasinya di mana? Blockchain ini lebih ke data, keamanan data. Oke. Gitu. Jadi misalnya contoh nih, kita tahulah misalnya data KTP ya, kita bilang ya, data pendudukan gitu. Kan kita tahu masalahnya kadang-kadang suka bocor atau segala macam kan. AI itu bisa collect, tapi blockchain itu bisa ngamanin. Kita berupaya lah untuk memastikan ethical partnya dengan partner-partner kita juga itu dipenuhi. Karena kita paham sekali AI ini tergantung dari model yang dipakai di belakangnya. Jadi kita cek juga model yang dipakai ini seperti apa. Kalau kita ngomongin kripto, justru AI itu ngasih kayak apa ya, rekomendasi. Ya bukan rekomendasi, kayak ngasih insight lah, input-input. Nah, di tim strategi riset juga kita juga based on AI, kita biasa nyari data research juga collect-nya lewat AI gitu. Kata kuncinya sebetulnya tetap ada di keamanan data gitu. Betul, ya. Yes, betul. tadi blockchain-nya iya, know your customer, dan bahkan risk-nya juga dia mengcapture juga di situ keamanan data. Tetapi banyak orang yang bilang justru artificial intelligence itu berbahaya. Hai. Oke, selamat datang Mas Musa, Mbak Fitri. Halo semuanya. Oke, hari ini kita kumpul di sini ya secara daring di acara Tech Connect TV Meet the Mascot. Ini adalah episode kedua dengan tema tetap Artificial Intelligence ya. Tapi kali ini menariknya kita kaitkan dengan blockchain. Kita kaitkan dengan bagaimana sebetulnya ya teknologi-teknologi terbarukan dikaitkan dengan AI. Dalam konteks hari ini karena Mas Musa dan Mbak Fitri dari mana? Nanovest. Nanovest adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kripto ya, dan juga transaksi banyak sebetulnya saham, emas gitu ya. Betul. Sehingga nanti kita akan kaitkan banyak ke sana gitu. Tapi sebelumnya ya guys, ini Mas Musa, Mbak Fitri, ini adalah maskot kita. Apa sih sebetulnya maskot? Maskot itu adalah orang yang kita yakini memiliki skill yang merupakan talent kita yang bisa mewakili company. Sehingga suatu saat setiap kali melihat Mas Musa, Anda pasti ingat dengan yang namanya crypto, blockchain. Dan setiap kali ketemu sama Mbak Fitri, kira-kira kita ingatnya apa? Apa nih kira-kira nih? Apa nih? Ya, kalau di saya operations AI. Operation and AI. Kalau Mas Musa benar tadi ya? Ya. Oke, gitu ya. Jadi itu adalah seri dan tujuan dari kita bertemu hari ini. Baik, kita mungkin perkenalan diri dulu lebih jauh. Silakan Mas Musa. Ya, terima kasih Bu Tina. Oke, mungkin namaku Muhammad Yusuf Musa, biasa dipanggil Musa. Ini aku di Nanovest sebagai Head of Strategi. Kalau kerjanya ngapain? Ya kita biasanya tuh ngasih insight ya. Jadi kita bikin insight report soal pasar, soal ya lumayan lah soal produk-produk ya gitu istilahnya ya. Jadi kita juga apa ya, mungkin untuk tim produk yang memang dia mau bikin produk selanjutnya gitu istilahnya ya, dia awalnya tuh dari tim strategi and research gitu. Wow, jadi kalau kamu punya duit guys, terus mau tahu produknya apa nih, orang yang mengembangkan behind the product itself. Nah, kalau Mbak Fitri? Saya Nur Fitriani, tapi bisa dipanggil Fitri. Saya Head of Operations dari Nanovest. Skupnya lumayan besar, mulai dari customer service, kemudian know your customer. Jadi kita onboard new user. Di situ udah mulai tuh artificial intelligence udah mulai main. Terus handling juga risk and fraud. Di situ juga udah ada artificial intelligence di mana kita mitigasi transaksi fraud dengan AI kita, dan yang terakhir ini masuk di know your transaction. Jadi bagaimana kita mulai memitigasi transaksi dari level blockchain. Nah, gitu. Oke. Jadi guys, kalau Anda adalah customer dan merasa wah, ini aman gak sih bertransaksi di Nano ini? Jangan khawatir, ada Mbak Fitri yang coba meyakinkan Anda dari jaga dari fraudster ya. Wah, cakep guys. So invest lah. Oh, kok saya jadi promo ini? Betul. Harus ya. Oke. Nah, tadi kita udah jelas sekali ya sebetulnya scope areanya apa-apa. Sehingga memang kedua orang ini adalah orang yang paling expert untuk membahas tentang bagaimana sebetulnya AI dalam konteks tadi blockchain ataupun kripto. Mungkin dari Mas Musa dulu. Sebetulnya hubungannya gimana sih? Baik-baik aja atau gimana sih mereka ini? Hubungannya sangat baik. Jadi pada dasarnya gini ya Bu. Jadi yang pertama kita harus tahu AI sama blockchain itu sebetulnya hampir mirip.
malah menyempurnakan. Jadi AI itu kan artificial intelligence yang biasa dia ngomongin soal data ya. Jadi data complexity diolah di AI gitu istilahnya kan. Terus habis itu AI kasih rekomendasi. Nah, si blockchain ini dia itu kolaborasinya di mana? Blockchain ini lebih ke data, keamanan data. Oke. Gitu. Jadi misalnya contoh nih, kita tahulah misalnya data KTP ya kita bilang ya, data pendudukan gitu. Kan kita tahu masalahnya kadang-kadang suka bocor atau segala macam kan. AI itu bisa collect tapi blockchain itu bisa ngamanin. Jadi saling saling melengkapi lah ya kita bilang gitu. Itu jadi salah satu ini ya sih, jadi satu use case-nya. Oke, jadi si Gitu. blockchain itu justru ngamanin datanya. Betul. Oke. Nah, kalau kita ngomongin kripto, justru AI itu ngasih kayak rekomendasi. Jadi bukan rekomendasi, kayak ngasih insight lah, input-input. Nah, di tim strategi riset juga kita juga based on AI, kita biasa nyari data research juga collect-nya lewat AI gitu. Jadi nggak cuman Mbak Fitri aja gitu istilahnya yang dia operational dan with AI, tapi kita juga apalagi research ya. Research kan pakai AI kan langsung wah banyak banget dapatnya. Gitu. Wah, oke, I got it now. Nah, kalau tadi kan itu kita kaitkan dengan blockchain-nya sendiri. Nah, sementara Mbak Fitri tadi sebetulnya di awal udah sempat bilang know your customer, itu udah ada AI-nya juga Sudah ada gitu AI-nya, kan. Mbak Tina. Nah, jadi hubungan mereka gimana tuh? Mesra gitu ya? Hubungannya tuh erat banget ya, nggak Erat bisa dibilang. banget. Jadi dari sejak kita ngebangun Nanovest pertama kali, kita memang prinsipnya ingin menghadirkan seamless interaction sama user-user kita. Jadi bagaimana user itu pada saat mereka on board, mereka hanya dalam waktu kurang dari 5 menit udah bisa langsung pakai aplikasi Nanovest. Nah di situ mulai masuk artificial intelligence ya. Mulai dari mereka cukup scan KTP, informasi langsung masuk, auto generated, kemudian mukanya langsung bisa diidentifikasi, kita langsung bisa meyakinkan bahwa orang yang sama adalah orang yang memiliki data ini di kependudukan dan sebagainya. Jadi itu dari sisi data kesamaan data, kemudian kita juga deteksi fraudnya. Nah itu juga pakai artificial intelligence. Jadi kita bisa cek ini dokumennya asli atau enggak, dokumennya ini fotokopian atau enggak. Kita cek juga ada nggak yang sama. Jadi itu sudah ada di belakang. Kita kerjasama dengan beberapa partner dan yang kita bangun sendiri. Kita juga punya machine learning model juga di belakang untuk ngecek dengan transaksi yang ada di proses KYC-nya kita. Oke, tapi kalau saya dengar ya dari kedua pembicara kita hari ini guys, kata kuncinya sebetulnya tetap ada di keamanan data gitu. Betul, Ya. Yes, betul. tadi blockchain-nya iya, know your customer dan bahkan risk-nya juga dia mengcapture juga di situ keamanan data. Tetapi banyak orang yang bilang justru artificial intelligence itu berbahaya karena untuk security datanya itu masih belum aman gitu ya. Kemudian dari sisi regulasi juga sebetulnya belum terlalu clear untuk pembatasan accessibility si AI ini gitu ya. Nah, ini gimana tanggapan dari Mas Musa atau Mbak Fitri? Oke, kalau kita lihat memang AI ini kan dia itu kan kayak learning ya kita bilang ya. Jadi dia memang dari awal tuh ada karena datanya tuh diupdate. Makanya di blockchain itu kita bilang jadi si blockchain ini gini, misalnya contoh tadi ya kayak data Dukcapil misalnya gitu ya. Jadi ketika ada satu keluarlah nomor NIK lah kita bilang gitu istilahnya, itu nggak serta sama AI memang banyak gitu. AI yang kayak keluarin semua lah gitu datanya. Cuman sama blockchain sendiri itu yang enkripsi gitu. Jadi kayak nggak boleh yang ini udah ya, yang ini udah selesai diproses, yang ini masuk lagi ke data berikutnya terus diproses lagi di lock lah kita bilang ya atau di enkripsi. Yang bikin disamarkan itu dia kenapa kolaborasi antara dua teknologi ini antara blockchain dan AI itu tuh ya harus bersinergi lah kita bilang gitu. Oke. Betul. Jadi kita juga sudah ISO certified gitu ya. Nah, jadi di ISO certified itu ada terpampang juga mengenai undang-undang pelindungan data pribadi. Nah, jadi di situ juga kita sudah memastikan bahwa kita sesuai dengan undang-undang gitu ya, baik itu penyimpanan datanya, aksesnya tadi udah dibilangin sama Musa, informasinya kita enkripsi gitu. Bahkan kita sudah memastikan kita berupaya lah untuk memastikan ethical partnya dengan partner-partner kita juga itu dipenuhi. Karena kita paham sekali AI ini tergantung dari model yang dipakai di belakangnya. Jadi kita cek juga model yang dipakai ini seperti apa, akses yang diberikan tuh seperti apa yang dibutuhkan. Jadi kita batasi juga informasi-informasi itu Mbak Tina. Gitu. Oke, sebetulnya jadinya kita juga mempraktekkan AI ini dengan batasan-batasan tadi. Tentu. Kata kuncinya kode etik juga ya. Betul. Nah, gimana sih praktek sebetulnya best practice lah pada saat kita menerapkan AI dan kode etik yang perlu dijaga itu apa sih sebetulnya batasan-batasannya?
Oke, kalau mungkin saya mulai dari operasional dulu ya, Boleh. karena kalau di operasional ini uniknya adalah AI ini bersinggungan dengan manusia. Yes. Jadi ethical decision-nya itu sebenarnya ada di manusianya itu sendiri. Oke. Baik dari sebelum diterapkannya AI. Jadi kita mulai itu ethicalnya itu sebenarnya dari sebelum kita memilih AI partner mana yang mau kita pakai nih. Gitu. Jadi modelnya kita pelajari dulu apa sih model yang dia pakai di belakang, aksesibilitasnya seperti apa, penyimpanan datanya seperti apa. Karena model juga macam-macam kan. Oke. Bahkan di satu AI sendiri dia punya beberapa jenis. Kita mau pakai advance kah dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah operatornya. Karena meskipun ada AI, by the end AI ini bisa jadi menghadirkan informasi yang kita tidak inginkan sebenarnya. Oh, kita maunya informasinya ini hanya di ranah A, B, C, D. Ternyata di luar dari scope itu. Nah, maka operator ini kita kalau di tempat operasional itu ada namanya trainer. AI trainer. Ada AI trainer, dia yang tugasnya melakukan quality checking secara berkala, apakah memang semua informasi yang kita berikan itu dikelola dan ditafsirkan dengan baik oleh AI-nya. Itu sih Mbak Tina. Dan kita juga memilih data mana yang sebetulnya dibutuhkan. Ketika itu data pribadi tetapi tidak dibutuhkan, sebetulnya kita nggak perlu mengelola itu gitu ya. Betul sekali. Oke, jadi ada batasan-batasannya juga. Ya. Nah, Kalau dari tim, misalnya di tim strategi and research ya, ini kan biasanya paling gampang ya AI, kita akses ke satu platform AI terus kita cari apa yang kita pengen cari. Cuman kalau di ethicalnya adalah mungkin di tim strategi and research adalah yang pertama, kita harus tetap ada human touch-nya. Oke. Human touch itu maksudnya apa? Jadi intinya kita bikin dulu kerangka berpikir ya. Jadi nggak langsung serta-merta tembak di platform AI gitu istilahnya dan itu dapat data. Tapi kita bikin kerangka berpikir ya, karena AI sendiri itu kan dia bisa diarahkan. Kalau kita ngomongin platform AI ya gitu istilahnya, mereka bisa diarahkan. Jadi kamu sebagai apa di sini gitu. Ini tolong kita ada apa ya bahasanya ya, kita bilang tuh komen ya. Komen ya, istilah komen, prom ya. Iya, prom ya kan, ada komen promnya kan. Jadi kita mau apa itu kita kasih. Tapi nggak serta-merta kita langsung tulis secara general. Apalagi kalau tim riset ya gitu, istilah tim riset benar-benar harus tetap dia is a man lah kita, dia manusia gitu istilahnya. Manusianya ini harus benar-benar bisa nyampein apa yang secara bahasa manusia gitu. Kalau AI kan kelihatan ya bahasa mesinnya gitu. Jadi ketika let's say apa nih outputnya, report gitu istilahnya. Biasanya kalau dari saya sendiri, saya kan baca gitu. Aku baca lihat kayak, wah ini AI ya pasti, karena ketahuan banget gitu. Balik lagi harus ada secara etikal ya, harus ada sentuhan manusianya atau bahasa manusianya. Gitu. Oke. Jadi harus tadi ya, trainernya juga perlu dikasih batasan-batasan tentang data-data privasinya. Kemudian si trainernya juga pada saat membuat prompt ataupun kalimat-kalimat komen ataupun ini juga perlu tahu juga sebetulnya area-area apa yang perlu ditanyakan sesuai dengan kebutuhan. Jangan menanya sesuatu yang nggak perlu dia gitu ya. Oke. Karena prinsipnya AI ini katalisator, itu sih yang kita selalu ingatkan di operasional. Karena kalau mereka terlalu bergantung sama AI, nanti mereka menganggap apapun yang datang dari AI ini benar semua, valid gitu. Valid itu yang mungkin di generasi sekarang yang perlu diingatkan kembali. Jadi di trainer kita juga kita ingatkan bahwa apapun yang datang dari AI itu harus dicek kembali, karena yang menjadi kontrol akhirnya dia ada di personnya itu sendiri, si trainernya. Jadi dia AI hanya katalisator, mempercepat, mengoptimasi, tapi by the end manusia lah yang akan mengambil keputusannya. Betul. Nah ini sebetulnya akan jadi pertanyaan saya selanjutnya ya. Artinya gini, connect ya. Karena kan ketika kita bicara AI kan diajari oleh kita istilahnya gitu kan, kita yang membuat gitu kan. Data yang dia tampilkan sangat bergantung juga sama prompt yang kita keluarkan. Nah bagaimana sebetulnya cara kita untuk mengontrol data ini valid atau enggak tadi ya. Contoh nih misalnya kita punya tim surveyor gitu ya. Dia waktu dia membuat satu model AI, dia buat nih pakai AI-nya, tapi data manualnya dia siapin, baru dia compare seberapa valid hasil dari AI sama ini, sehingga bisa kelihatan diskrepensinya. Nah kalau di tim Nano sendiri apa nih yang dilakukan memastikan bahwa si mesin ini emang udah benar mengenerate datanya gitu. Jadi kalau dari terutama tim research ya, Mbak ya. Jadi kalau di tim research sendiri kita memang udah ngasih, baik lagi kita di guidance kerangkanya. Jadi kalau kita bikin let's say apa nih, misalnya contoh kita bikin misalnya kayak kita mau evaluasi satu produk lah kita bilang gitu. Kan pasti ada surveinya kan gitu ke user gitu. Sebelum kita blast atau kita kirim surveinya itu ke user, kita kasih kerangkanya dulu. Nah, AI ini sebetulnya pelengkap gitu. Misal contoh
kira-kira untuk pertanyaan yang memang bisa nge-generate atau menjawab misalnya contoh kita pengen tahu nih kira-kira awareness user terhadap Nanovest tuh dari mana sih, misal dari banner kah atau dari billboard atau segala macam, itu nanti AI yang ngasih informasi. Tapi baik lagi karena tim riset kan kita harus punya double check ya, triangulasi harus gerak gitu. Yaitu decisionnya di sana gitu. Makanya semua diguyupkan ya bahasanya, diobrolin gitu istilahnya sama manusianya gitu. Seperti itu. Oke. Kalau di operasional kebetulan scope saya lumayan besar Mbak Tina, tapi betul. secara prinsip sama. Jadi kita ada variable controlnya. Jadi di sini ada variable control yang kita utamakan, kemudian kita uji. Tapi kita yang paling utama tuh pertama adalah modelnya dulu. Jadi karena AI yang kita pakai tuh ada beberapa model. Jadi kita pilih dulu modelnya, kalau sudah pasti baru kita pakai variable controlnya. Nah, di scope saya ada 2, scope satu customer service, yang satu yang fraud dan yang lain sebagainya. Kalau yang selain customer service itu kita mirip sama Mbak Tina tadi. Jadi kita punya satu kontrol, terus kita punya satu yang kita pakai nih AI. Jadi kita lihat kalau kita punya threshold di atas 90%. Jadi kalau dia sudah di atas 90%, AI model yang kita pakai ini sudah mulai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau di customer service itu dia AI lebih kepada brainstorming partner. Dia akan memberikan kita variasi-variasi jenis cara menjawab, karena kan agent tuh seringkali kalau sudah di level tertentu, jadi yang masuk ke agent tuh sudah kita filter. Jadi misalnya ada 2.000 tiket sehari, itu yang masuk cuma sekitar 5%. Karena sisanya sudah diselesaikan sama AI di atas. Nah, yang 5% ini sendiri pasti dia nggak mau jawabannya sama dengan AI kan. Nah, ini sharing partner ini untuk memberikan variasi-variasi jawaban yang jauh lebih mirip dengan persona yang ingin kita tampilkan dari agent itu sendiri. Gitu sih Mbak Tina. Oke, menarik sekali ya. Jadi tetap akan ada juga kontrol, kemudian tadi saling ngobrol paguyupan data-datanya gitu ya. Nggak kita doang yang berguyup, data juga berguyup guys. Gitu ya. Oke. Nah, terus kan kalau misalnya nih di platform inilah ya, Nano misalnya gitu kan, kadang-kadang ada saham juga ya di situ. Nah, misalnya nih saya udah beli ABC gitu ya, saham ABC. Kemudian sebetulnya di platform kita itu udah bisa nggak sih si AI itu bicara, ini si customer ini, si Tina ini suka dengan model saham yang seperti ini nih, terus saya dapat rekomendasi terus, itu udah ada nggak sih di sistem? Oke, ini sebetulnya sudah dipertimbangkan ya dari awal ya misalnya. Untuk memang saat ini masih under development, cuman beberapa kali input juga dari teman-teman, terutama user, terutama itu tuh udah masuk hal kayak gitu. Kita bilang apa ya, mungkin AI itu juga satu hal sih ya Mbak ya. Tadi selain tadi buat rekomendasi ya, analisa ya, bukan rekomendasi sama ya. insight lah, Insight sama analisa. Insight. Satu lagi tuh mereka itu bisa bikin kayak misalnya contoh, resiko kamu di mana sih gitu istilahnya. Kayak misalnya contoh, saya suka yang ekstrim gitu, kayak yang risiko tinggi gitu istilahnya. Jadi saya pilih. Jadi biasa ada opsionalnya gitu, ada optionnya. Nanti terakhir kamu dapat kategori apa ini, agresif gitu istilahnya, atau moderate gitu. Itu salah satunya sebenarnya kerjanya dari AI juga gitu. Cuman untuk sampai sana saat ini memang kita di platform tuh lagi mengembangkan. Lagi gitu. develop ya. Jadi tunggu guys. Nanti pasti tetap berkembang menuju ke arah yang lebih baik, ya, produk-produk yang lebih memberikan insightful lah gitu. Pasti. Oke. Dan tetap aman ya pasti ya. Tetap aman, insightful dan tetap aman. Oke. Nah, terus gini ya, sekarang kan banyak juga ya orang yang bikin produk-produk karya seni ya, NFT gitu ya, dan AI. Nah, bisa ditransaksi, bisa dibeli. Itu gimana sih tanggapan dari Mas Musa sama Mbak Fitri soal itu? Oke. Kita harus tahu NFT itu kan banyak yang istilahnya jualan gambar digital ya. Yes. Dan ancamannya adalah pada saat itu ini original atau enggak nih. Nah, AI mungkin bisa ngasih banyak banget tadi ya, gambar tadi ya, kayak aku pengen bikin gambar apa gitu, perdesaan gitu istilahnya. Rekomendasi itu banyak banget yang bikin. Cuman kan ada yang artisnya atau senimannya kan gitu. Makanya si blockchain ini yang ngefilter untuk originalnya gitu. Jadi ownership-nya itu terdaftar di blockchain. Mungkin kalau dia generate ideas atau mungkin bahkan ngebantuin si senimannya itu bikin karya seni pakai AI gitu, itu bisa. Tapi kalau misalnya untuk generate originality atau mungkin ngedaftarin ownership gitu istilahnya di blockchain, ya itu tetap. Jadi balik lagi, kolaborasi antara AI dan blockchain tuh saling melengkapi gitu istilahnya. Iya ya, seperti hubungan kita berdua kayaknya ya kan. Berdua aja berarti. Ada lagi. Saya langsung kecilan. Artinya emang saling melengkapi, dan even itu untuk karya-karya digital si blockchain ini sangat berperan ya, dan dibantu sama AI tadi gitu. Mbak pernah belanja NFT nggak sih di sosial
sosial internet Dulu gitu. pernah ya waktu di awal-awal NFT lagi Iya. booming banget itu pernah, dan memang NFT ini menariknya adalah itu kan aset ya, aset digital ya. Tapi kalau untuk digabungkan dengan AI mungkin ya again manusianya yang paling penting ya, karena originalitas itu datang dari manusianya. Kan kalau sekarang kita gambar sesuatu nanti AI bisa memberikan variasi. Again Betul. AI bagi saya pribadi dan di tim itu adalah katalis. Tapi original idenya ada di manusianya itu sendiri. Dia yang akan membangun konsep dasarnya, arsitekturnya ini mau sebesar apa dan sejauh mana. Jadi semakin kritis manusianya, tentu hasilnya juga akan semakin dinamis dan semakin dalam ya. Di kedalaman dari idenya itu sendiri sih Mbak Dina ya. Buat saya kalau seni kedalamannya gitu. Betul, Dan AI betul. tidak bisa menggantikan kedalaman itu. Satu Betul. lagi sih sebetulnya AI itu juga sama tadi ya, katalis, dan juga biasanya dia mungkin ini menurutku ya. Jadi yang pertama kalau lagi blok atau apa, biasanya kita butuh tambahan data kan. Nah, itu AI itu membantu itu. Betul. Jadi kayak aduh udah pusing nih gitu, kayak Iya. apalagi kayak masih ada satu lagi cuman agak ngeganjel. Baru deh AI to the rescue gitu istilahnya. AI to the rescue. AI to the Iya. rescue. Itu sering banget saya lakukan. AI to the rescue. Tiba-tiba 10 menit lagi harus nge-briefing orang, gak punya waktu bikin guideline, minta tolong sama AI. Makanya, Betul. tapi balik lagi ya, itu Iya. kalau benar-benar dari stuck kita juga Betul, udah. betul. Wah, tapi kalau bisa menurutku ya, kalau bisa pertama langsung pakai AI kayaknya secara ini agak kurang sih. Betul, Dia ngebantu betul. nge-mapping sih. Ya, Nge-mapping betul. dan structure apa yang ada di Betul. kepala gitu. Itu Betul. menarik sih. Sama tadi yang ngasih insight. Karena saya sendiri pernah nyoba ya. Saya perintahkan lah si AI, coba gambarkan saya lagi di ruang kerja dengan mesin dumbbell dan juga dengan anak-anak di belakang saya lagi meeting. Dia gambarin, tetapi tidak seperti yang ada di kepala saya. Ya. Dia memang bisa mempromosikan sesuatu kan. Bahkan ada muncul sesuatu yang saya nggak kepikiran. Oh iya, ini harusnya ya. Iya. Jadi insight. Ternyata dia memberikan insight. Tetapi kedalaman kita memberikan instruksi itu jadi matters Betul. gitu Ya, ya. betul. Oke. Itu Ya. menarik sih. Saya sendiri di operasional kita kan manage people banyak. Jadi saya sering challenge tim saya untuk memberikan instruksi ke AI. Itu melatih leadership mereka sebenarnya. Karena di saya kan ada beberapa layer. Jadi pada saat sampai turun ke layer terbawah itu challenge-nya adalah membuat layer terbawah ini sama pemahamannya dengan apa ya. Nah, itu mereka berlatih dengan AI. Karena kalau Yes. instruksi kita ke AI aja AI yang nggak bisa paham gimana kita Betul. itu menarik. Jadi saya Itu belajar, menarik. setelah sekitar hampir setahun ini, oh menarik ya. Ternyata kalau dibegitu, tim saya akhirnya kemampuan mereka untuk mendetailkan konsep menjadi sebuah actionable item itu semakin baik dengan mereka sering berinteraksi dengan AI gitu. Itu yang menarik sih. Cocok banget. Bisa ngajarin orang komunikasi, melatih orang ngasih instruksi Yes. sedetail apa. Itu Bahkan nggak gampang, kan? nggak gampang, bener. Di situ AI ternyata berperan juga meningkatkan soft skill Iya. manusia at the end ya. Ada. Gitu. Jadi role play-nya sama AI mereka. Iya, Betul. betul. Makanya yang tata cara bikin komen prompt itu kan ini banget kan, itu satu keahlian loh itu untuk ngasih instruksi kan. Betul, gitu. betul. Ya, saya melihat terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam kemampuan mereka mendelegasikan item-item mereka ke level agent. Ke level agent. Karena itu kan benar-benar agent tuh yang akan berhadapan langsung sama user kan. Jadi kesalahan kecil itu impact-nya akan sangat besar. Nah, itu kemarin saya lihat setelah setengah tahun terutama itu signifikan impact-nya. Kemampuan mereka mendetailkan instruksi, mengevaluasi gitu aja. Ternyata banyak aspek juga di manfaat lah Manfaat dari AI banget. ini ya. Dan sebetulnya yang Mbak Fitri sampaikan, Mas Musa sampaikan tadi, kata kunci people-nya itu sering banget ya. Karena sebetulnya kan AI ini hanya teknologi lah ya sebetulnya. Betul. Dan menariknya di perusahaan kita guys, ya kan, kita menerapkan yang namanya AI powered culture, di mana seluruh karyawan diajak untuk bersama-sama embrace the AI. Nah, tadi yang Mbak Fitri bilang ini adalah salah satu contoh yang nyata bagaimana sebetulnya seorang leader ya membuat mekanisme agar timnya juga terbuka dengan AI. Ngobrol tuh sama AI gitu. Ya kan? Kalau Mas Musa gimana tuh cara Mas Musa biar timnya Mas Musa ini juga terbuka sama AI gitu? Ya. Itu sebetulnya sama ya, Pak. Tim riset biasanya dia langsung nyebur ke AI kan langsung. Nyebur. Iya, jadi biasanya kayak makanya dari aku sendiri memang ngelihatnya satu. Jadi pasti kan harus ada kedalaman data ya, apalagi riset gitu istilahnya kan. Habis itu kita punya vision seperti ini ya Mbak ya. Tim research itu, strategi riset itu harus tahu duluan sebelum tim itu tahu gitu. Makanya dia harus connect duluan. Nah, cara gimana? Pastikan kedalaman data dan kedalaman tadi ya, insight itu ya. Sebelum kita ngasih
nginsight ke orang gitu, ke pihak lain. Makanya itu Yeah. jadi AI itu seperti itu. Jadi biasanya mereka langsung oke, ini ada tools, tolong dipergunakan dengan baik-baik gitu. Jadi nggak biar mereka nggak pusing gitu istilahnya. Baik lagi ketika udah pusing, udah blok, ya udah ya itu the rescue gitu. Jadi makanya memang diperkenalkannya langsung pelan-pelan Langsung gitu ya. Apalagi menggunakan semua tools lah gitu. Satu hal sih yang mungkin menarik ya, yang paling sering adalah tools AI buat nerjemahin. Oh. Translator itu karena gini, Apa yang diterjemahin? kayaknya biasanya terjemahin ke beberapa bahasa kan, karena kan insight itu kan misalnya nggak cuma di, let's say nggak cuma di nano internal doang, tapi ada pihak luar gitu istilahnya kan, atau pihak partner gitu. Let's say partner ini dia lebih konteksnya tuh Mandarin misalnya gitu. Ya udah di AI itu kita bikin deck itu ditranslate ke Mandarin, tapi balik lagi harus di double check dulu gitu. Betul. Ketika decknya jadi yang Mandarin, kita bikin yang English ya. Yes. Terus langsung kita kasih di AI toolsnya, tapi kita cek lagi Yes. bener kan nih cara Mandarinnya gitu. Even though kita kan, aku juga Mandarin juga Iya, kurang gitu istilahnya, tapi kita betul. cek ulang gitu. Nah, oke, tadi banyak ya manfaat dari AI gitu ya, kegunaannya gitu. Tetapi sebetulnya apa sih challenge ataupun tantangannya? Dan pernah nggak sih AI ini failed atau gagal dalam katakanlah dalam implementasinya untuk proses kerja ya, Mas Musa dan Mbak Fitri? Oke. Kalau di tim riset sebetulnya kita bilang balik lagi ya, kalau AI itu misal gini, kita ngambil data dari pure plek-plekan ya kalau bahasa orang Indonesia ya, plek-plekan atau secara secara plek-plekan itu tuh kita ngambil dari AI, dari tools AI gitu istilahnya, itu kelihatan. Misalnya contoh ya, comment prompt-nya kita lagi butuh idea gitu istilahnya, kita pengen kita bikin idea ini A gitu, nanti kan AI bakal ngasih rekomendasi kan, A sampai Z kan, tapi kita ngeliat nih A sampai Z ini nggak ada yang nyambung gitu, kita minta lagi nih, itu akan terus diulang gitu kalau misalnya sadar ya gitu istilahnya. Jadi ketika kita udah, makanya balik lagi ya, tapi menurut aku challenge-nya adalah ketika kita ngefilter itu gitu. Jadi kita bisa, tapi di kita sendiri juga harus mikir kan kayak, oh ini bisa nih dikolaborasikan nih, walaupun ada rekomendasi ini sama ini tuh berbeda jauh, tapi akhirnya kita bisa nemuin benang merahnya gitu. Itu AI itu seperti itu. Dan mungkin berikutnya adalah ketika soal balik lagi ya, soal originalitas ya gitu. Mungkin AI sendiri kan dia bisa ngasih semuanya lah kita bilang ya, rekomendasi segala macam. Tapi kalau kita ngomongin originalitas yang dikeluarkan oleh otak manusia gitu, itu kan sangat berbeda tetap aja gitu. Jadi makanya ketika AI itu balik lagi, AI itu tadi kita udah bahas dari awal, AI itu support kita ketika udah mentok kah, atau ketika udah harus butuh rekomendasi atau seperti itu, mereka yang ngasih. Ya istilahnya mereka mapping ya tadi ya Mbak Fitri ya gitu, mereka mapping. Tapi kalau misalnya kita lepas begitu aja, malah itu menurutku jadi berbahaya gitu. Berbahaya kenapa? Satu, ya tadi bisa ya adalah macam-macam kayak deepfake segala macam kan, kayak teknologi deepfake itu kan parah kan gitu istilahnya. Bisa dia jadi scammer segala macam, itu juga yang kalau kita biarin itu juga jadi challenge yang bahaya sih. Bahaya ya. Oke, sama tadi originalitasnya dia Betul, sendiri gitu ya. betul. Berbeda juga sama hasil, gimana pun manusia mau ciptaan yang terbaik Iyalah, gitu ya. iya, Nah, makanya. kalau dari sisi Mbak Fitri ngelihatnya gimana nih? Apa sih challenge ataupun kalau kita bilang kegagalan dari hadirnya AI lah sebagai teknologi? Kalau di operasional terbagi jadi dua, Mbak. Jadi satu yang di people-nya, yang diimplement sama people-nya, satu yang diimplement sama produknya. Jadi kalau di produk itu sudah pasti selalu ada gitu. Makanya kita ada namanya failure rate-nya. Jadi kita selalu ukur failure rate-nya seperti apa. Dan itu pun diukur dengan dua model. Satu dengan permodelan matematikanya. Jadi kita ukur permodelannya, kita dashboard-nya, kita rutin, dan satu lagi dengan quality control. Jadi kita ambil sampel manualnya juga. Nah, itu across all. Jadi risk-nya, fraud, KYC itu ada. Jadi manusia tetap interrupt. Meskipun rate-nya misalnya rate kita udah di 99,98%, tapi itu sampel yang sukses kita tarik lagi. Nah, jangan sampai nanti tiba-tiba ada orang komplain gitu kan, kecolongan kita di situ. Dan itu pernah terjadi juga. So, dia makanya dari produknya sendiri kita juga cek. Jadi to summarize, failure rate-nya kita ukur, kita ambil quality control. Nah, kalau di people-nya itu challenge-nya sebenarnya di implementasi di tahap awal. Nah, karena AI-nya itu sendiri harus dibangun profilnya. Betul. Dan yang paling challenge itu sebenarnya mendidik person-person atau operator-operatornya ini
untuk memahami sebenarnya kita mau membangun apa. Jadi visinya sebenarnya yang paling challenge deh. Jadi ini loh visinya kita pakai AI seperti ini. Nah begitu sudah masuk visi kita bangun budayanya. Nah akhirnya setelah mereka terbiasa baru deh mereka mulai pakai kebangunan profil, karena kan AI dibangun berdasarkan profil yang kita ingin bangun kan terhadap personanya. Itu sih challenge yang kita hadapi maupun failure yang pernah kita alami sebelumnya. Oke, berarti sebetulnya ya banyak juga challenge AI ini, nggak serta-merta kita kayak wah AI canggih langsung gitu kan. Jadi tetap dikontrol juga, lihat failure rate-nya tadi ya. Betul. Validity berarti dia berfungsi juga untuk mengecek validity data-data kita segala macam gitu. Jadi begitu kita temukan hal seperti itu, kita langsung feedback ke modelnya. Di sini ada fail di sini, terus kita langsung spesifik timestamp-nya semuanya, terus kita cek, terus pemodelannya diperbaiki, terus kita evaluasi setelah ada perbaikan. Kalau memang sudah oke, baru kita running lagi. Disitulah pentingnya lifelong learning. Nggak cuma manusia yang belajar lifelong learning, mesin juga. Gimana Mas? AI sendiri itu kan dia, kita tahu lah AI sebelumnya udah ada sebetulnya, istilahnya kan udah lama kan. Sekarang aja AI yang lebih use case-nya lebih jelas gitu. Kita contoh aja mungkin kalau dibilang ketika ChatGPT pertama kali keluar mereka langsung wah banget kan, ternyata bisa semasif ini. Cuma sebelumnya kita mengenal lah namanya machine learning gitu, istilahnya NLP kan gitu istilahnya. Nah itu ya awalnya mereka juga bagian dari pengembangan teknologi kan. Kita nggak tahu nanti ini nextnya mungkin 1, 2 tahun, 3 tahun ke depan AI jadi apa gitu istilahnya, penyempurnaannya gitu istilahnya. Makanya di setiap teknologi baru itu kan akan ada use case ataupun adopsi baru gitu istilahnya. Dan ini menjadi pertanyaan saya selanjutnya. Kalau tadi kita ngomong dalam konteks organisasi lah ya, ada produk, customer, people di organisasi. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari gimana sih penggunaan AI ini? Mbak Fitri mungkin mau cerita nih, apa aja yang biasa dipakai kalau kehidupan sehari-hari? Kalau kehidupan sehari-hari, kebetulan saya juga sering rutin melakukan riset gitu kan ya, melakukan riset. Jadi challenge-nya adalah sebenarnya mengetahui diri sendiri dulu. Jadi pada saat saya awal-awal menghadapi AI ini, saya masih bingung juga ini makhluk apa sih, dan asumsi bahwa dia benar itu ada di kepala gitu. Tapi seiring memahami bahwa ini permodelan matematika, jadi belajar juga ini ya itu skopnya sejauh mana, dan akhirnya mulai memahami dan mengkritisi juga diri sendiri. Jadi yang saya kritisi itu bukan AI-nya tapi diri saya sendiri. Dan contohnya misalnya waktu itu saya sering pakai AI itu sebenarnya lebih untuk mempertajam apa yang sudah ada di kepala. Jadi kalau dulu tuh mikirnya AI, oh bener nih, ternyata pas saya pelajari, oh ternyata enggak juga gitu ya. AI ini mesin, dan mesin ini dibuat manusia aja bisa salah apalagi mesin kan. Kira saya memahami dulu konsep berpikir saya. Jadi saya pelajari dulu struktur berpikir saya, apa sih yang ingin saya capai, dan AI ini membantu saya memapping itu semua. Dan terakhir dia yang memilih, ya tadi kayak yang Musa ya, membantu memilih kata-kata yang tepat. Jadi karena yang kita hadapin kan audiensnya macam-macam, satu ide yang sama tapi bisa kita present ke audiens yang berbeda. Nah AI ini menjadi sharing partner saya lah. Kalau dulu saya punya ide, biasanya tim saya panggil, meeting dong, gue kalau ngomong apa mikir tuh sambil ngomong gitu kan. Nah sekarang itu udah lebih berkurang tuh jadwal itu ya sama tim ya gitu. Tapi sama si AI meningkat. Sama si AI jadinya, makanya tenaga kerja yang cukup murah lah ya. Kayak tim saya hati-hati gila kayak terus ngomong terus sampai akhirnya ini kok nggak bisa ya, habis programnya jatah hari itu ya. Jadi itu menariknya. Dan untung dijatahin untung dijatahin, kalau nggak si AI juga capek ya kayaknya ya gitu. Terus dan yang menarik lagi tuh ke anak saya, kebetulan sampai anak saya masih SD, dan itu dia tertarik juga, ini apa ya AI ya. Makanya dia sering ngeledekin, kalau nggak tahu pasti nyarinya di GPT ya gitu kan. Jadi itu menarik, dan mentranslate itu ke anak-anak usia sekolah itu challenging juga sih Mbak Tina. Jadi itu at least penggunaan saya di kehidupan sehari-hari supaya tidak disalahgunakan juga sama anak ya gitu. Tapi serius banget guys pemakaian AI. Kalau saya sih, saya pakai AI ngerubah foto saya biar kece gitu kan, kalau dia nggak temen berpikir menstrukturkan yang ada di kepala. Oke, kalau Mas Musa? Kalau aku malah AI itu ya mungkin setengah-setengah kali ya. Jadi biasanya insight juga buat aku yang di investasi gitu istilahnya. Jadi misalnya contoh ya, kalau ini nggak sampai itu ya, tapi kayak misalnya contoh kayak wah ini harganya segini nih, misal harga Bitcoin lah kita bilang ya, harga Bitcoin lagi segini nih. AI itu bisa ngasih insight loh, maksudnya kayak kira-kira besok harga Bitcoin berapa sih? Dan dia langsung masuk ke sana kasih semacam forecast lah kita bilang ya. Si forecastnya itu tuh tapi nggak langsung kita telan ya, tapi kita biasanya kayak wah oke nih lumayan nih, baru kita coba lihat lagi gitu istilah.
tetap ya harus ada validasinya ya gitu. Jadi daripada ini lagi lihat lagi iseng, oh ini kira-kira aset mana ya yang mungkin oke gitu. Belajar juga sih gitu. Oke. Tapi tetap wise ya. Wise, Artinya jangan membabi buta percaya AI 100%. Ya. Nanti dia suruh kamu beli apa gitu ya, beli habis hancur karena prediksi Ambiar, insight iya. lagi ya Betul, gitu ya guys betul. gitu. Jadi tetap perlu wise Betul. gitu. Apalagi sih pemanfaatannya? Apa ya, mungkin lebih ke rekomendasi kali ya. Sometimes kayak ya kita tahu lah, misalnya kayak di kehidupan berkeluarga kan ada suruh milih warna apa segala macam. Aku sebagai laki-laki aku nggak tahu warna tahu lah mungkin jadi ya ini warna biru tua muda apalah. Jadi ini warna ini, tapi apa sih? Jadi nanyanya ke AI sometimes gitu. Oh gitu. Iya. Iya, itu teman bertanya yang Iya, murah iya. dan dari konflik. Jadi less konflik juga ya kita jadi dengan orang-orang gitu. Dan emang kan AI ini akhirnya menyeluruh di segala lini kehidupan ya. Artinya bahkan terapis ada AI terapis, AI consulting. Saya juga pernah nyoba terapis. Saya bilang saya lagi galau, dia kasih saya rekomendasi ya gitu kan. Nah, ini gimana ya untuk menjaga prinsip kehati-hatian dan penggunaan dari AI ini? Jangan sampai kita akhirnya terlalu nyaman berinteraksi dengan AI komputer sampai lupa cara berinteraksi dengan manusia. Gimana nih ya? Ya itu juga saya hadapi sih. Jadi di awal saya kan mendorong tim saya untuk mengadopsi AI. Terus akhirnya kelolosan. Jadi mereka justru terlalu mengandalkan AI. Jadi pernah ada di fase itu yang saya akhirnya tahan dulu, karena harus tahu kalau AI itu macam-macam. Setiap penyedia AI itu punya model. Jadi saya kasih tahu edukasi akhirnya. Karena saya sendiri sempat terjebak di situ. Jadi memang saya edukasi juga. Makanya tadi teman ya sebenarnya kenapa saya banyak pakai AI, karena mereka stres juga ngadepin saya. Kalau dikit-dikit dia jadi diskusi, dia jadi mikir gitu kan. Sejak saya pakai AI jadi mereka lebih less stress gitu kan. Tapi mereka jadi kelolosan gitu, terlalu percaya sama AI. Jadi kira saya edukasi, terus ikut kursus dan segala macam supaya bisa memilih AI tools yang memang sesuai dengan kebutuhan. Karena setiap model beda-beda gitu. Dan keputusannya ya jangan 100% ditelan mentah-mentah. Bahkan sekarang saya minta mereka untuk mulai tulisannya AI itu diparafrase ke tulisan mereka sendiri. Itu untuk mengembalikan mereka menjadi manusia. Ya 70% lah gitu. 70% ya, 30% mereka lah gitu. Karena presentasi udah mulai, oh ini kata-kata Asman, coba diparafrase pakai bahasa kamu sendiri biar ada kelihatan, ruhnya gitu. Kelihatan, bener kelihatan. Misalnya kalau kita lagi, ya contoh tadi ya, kalau misalnya kita lagi meeting sama tim gitu ya, ayo kita lagi coba brainstorm nih, kira-kira idenya apa gitu istilahnya. Mereka cepet banget ngasih responnya, tapi kita tahu ini pasti AI, gitu. Berarti jadi, ada bahasa yang gampang dikenali dari AI ini. Iya betul, karena kayak kita bahasa manusia berbicara kan, kalau kita nulis kadang-kadang kita sambil kayak membayangkan kita berbicaranya kita seperti itu kan. Kalau AI kan kelihatan apa ya bahasanya kayak kaku gitu kan istilahnya kan. Jadi itu sih yang jadi ini, yang jadi apa yang harus kita tetap awal lah, kita bilang harus kita tetap filter gitu. Mungkin kalau saya bukan bahasa AI-nya yang justru saya kenal, justru bahasa mereka yang saya lebih kenal. Jadi begitu saya lihat, ini bukan kamu nih, karena kamu nggak kayak gini kalau mikir dan cara kamu ngomong nggak seperti itu. Saya nggak melihat kamu di dalam sini. Nah, jadi oke, nggak apa-apa pakai AI, tapi put 40% of you di dalam sini. Jadi saya tahu bahwa ada kamu di sini. Nah itu yang saya minta biasanya. Oke. Ini menarik banget. Ini insight yang menurut saya cukup powerful, bahwa boleh gunakan AI tapi jangan 100% karena kamu harus ada di dalam situ. Betul. Karena bisa jadi bablas ya. Karena gampangnya sekarang ada contoh bikin presentasi, ketik aja tolong buatkan saya presentasi tentang ini. Belum jadi. Kalau kita melupakan esensi manusianya tadi, itu orang udah pakai itu aja. Jadi ciri khas dia justru nggak ada di situ. Iya ini. Itu tuh yang terjadi karena di awal tuh hilang mereka ciri khasnya. Betul. Akhirnya saya ini harus dirubah, ganti slide-nya, ganti ini ya gini. Jadi lama-lama sekarang udah mulai berimbang gitu. Jadi, tapi ya ini menambah speednya mereka. Jadi mereka yang tadinya ngerjain 2 minggu, ini 3 hari selesai gitu. Ekstrim sih ininya. Jadi kita bisa ngasih tenggat waktu yang cukup ekstrim gitu loh. Ke arah sana sih ya. Jadi mempercepat tetapi quality tetap gitu. Kalau Mas Musa tambahannya? Ya yang jelas tadi mirip sih sebetulnya. Tapi kalau di tim riset tetap aja ya. Maksudnya even though kayak kita bisa cepat gitu istilahnya, wah kita sharing informasi kan, yang insight itu kan harus benar-benar dipakai ya, kita bilang ya, ke internal, ke eksternal juga gitu. Jadi
tanggung jawab secara etik ya, kita bilang integrity data. Kita kalau bahasa keren data integrity ya bahasanya. Data integrity itu nomor 1 tetap gitu. Jadi ya kalau kita gini, jadi misalnya kita udah selesai survei kita dapat datanya kan gitu. Kadang kan kalau misalnya mau cepet tembak aja di AI gitu, minta AI yang analisa kan. Balik lagi tidak ada orangnya di situ, makanya kita bilang kayak loh kok jadi seperti ini gitu istilahnya. Jadi kadang-kadang suka ya udah tetap harus ada orang manusianya, kita bilang manusianya yang dia bahkan bikin PPT atau slide-nya tuh itu. Jangan sampai kayak semuanya dikasih ke tools gitu. Betul. Iya. Dan ini menjawab kekhawatiran beberapa atasan-atasan yang bilang tim itu nggak boleh pakai AI, itu nggak original. Sebetulnya originalitasnya tetap ada di sana ketika memang tadi itu data hanya sebagai pemantik gitu. Ya. Mbak, sekarang kan banyak juga ya perusahaan yang akhirnya membuat AI untuk langsung berinteraksi dengan customer sehingga nggak ada lagi people. Kalau dulu kita ke bank misalnya kan ketemu sama selamat datang Bu Tina, ada yang bisa dibantu gitu kan, disenyumin gitu. Sekarang nggak ada, kita datang udah tinggal ada tab, pencet-pencet atau apa gitu, nanya gitu. Nah, ini tanggapan Mbak sendiri gimana ya ketika 100% pelayanan customer itu diserahkan ke AI, ke digital gitu. Kita sendiri embrace the challenge dan embrace the hype ya gitu. Dan kita memang sudah ada di roadmap kita di customer service spesifiknya, karena untuk di produk yang lain kita udah pakai AI. Jadi kita di dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan kita akan makin dalam penggunaannya. Nah, sekarang sudah mulai digunakan, tapi kita use case-nya makin banyak dan makin jauh lebih bervariasi. Dan tapi tidak meninggalkan unsur manusianya. Nah, unsur manusianya ini justru lebih tertantang nih Mbak Tina. Kenapa jadi lebih tertantang? Karena manusianya ini kan produknya Nanovest banyak banget. Kita ada kripto, ada stok, ada gold, terus kita ada beragam jenis yang lebih low risk gitu ya, modelnya seperti IDDB dan sebagainya. Nah, kemudian agent kita ini ditantang bagaimana mereka bisa satu mengenali user persona. Nah, ini yang paling challenging. Si AI ini tidak bisa mengenali user persona. Nah, user datang ngapain sih? Kenapa saya nggak bisa jual koin Doge? AI gimana tuh mengenalinya ya? Nah, itulah perannya agent untuk bisa mengenali user persona. Kemudian kedua, berempati. Nah, seringkali orang berpikir berempati cukup minta maaf. Sementara bukan itu. Nah, kita harus bisa memberikan empati yang tepat, di mana utamanya adalah solusi dan sebagainya. Jadi kalau dibilang apakah di roadmap kita seperti apa? AI kita embrace. Mungkin sekitar 80% kita akan pakai AI, di mana itu akan lebih untuk yang masif, pertanyaan-pertanyaan yang umum, di mana itu sebenarnya bisa memberikan respon yang justru itu yang dicari sama user, karena mereka butuh solusi yang cepat, tepat sasaran dan praktis, bisa langsung dipakai. Bahkan bisa langsung mereka lakukan sendiri. Maka AI ada di situ untuk menjawab kebutuhannya. Tapi begitu untuk masuk ke sesuatu yang lebih kompleks, membutuhkan suatu sentuhan emosional di dalamnya, agent masuk. Nah, dan agent itu dibantu AI lagi di belakang. Nah, ya, membantu AI-nya untuk variasi jawaban. Karena kadang-kadang user emosinya di situ-situ aja. Nah, kalau kita jawab dengan jawaban yang sama, usernya akan marah kan. Nah, jadi kita berikan variasi jenis template jawaban, respons. Nah, itu peran AI akan ada di situ. Dan itu bisa membantu mengurangi stress level agent. Jadi itu juga kita juga tanya testimoni sama agent. Sebelum kamu menggunakan AI dan setelah menggunakan AI, apa respon kamu? Oh, ini jadi lebih mudah Bu cari jawaban. Kita juga jadi lebih mudah memberikan respon karena variasinya juga banyak. Karena kan diksi mereka juga terbatas. Mereka rata-rata Gen Z gitu kan. Tentunya mereka belum banyak lah pilihan kata dan segala macam. AI ini memberikan diksi-diksi yang lebih bervariasi sehingga mereka juga bisa kalau ketemu user ini pilihan katanya seperti ini gitu. Itu membantu sekali. Berarti both ya, customer eksternal, internal terbantu sama si AI ini. Yang satu memudahkan kerjanya, cara ngejawab-jawabnya. Yang satu si customer ketika memang dia butuh empati, kompleksitasnya lagi butuh didampingin, ternyata ada agent masih tetap. Nice. Nah, kalau dari riset kan pasti ada juga customer yang memang di service gitu ya. Gimana tuh? Kalau dari kita satu, AI itu membantu untuk ngolah data. Jadi dari awal kalau dari flow-nya mereka manusianya atau timnya itu tuh dia ngasih kerangkanya, terus habis itu AI-nya yang membantu lah istilahnya. Ketika misalnya udah jadi surveinya, terus kita surveinya, ibarat survei ya, riset surveinya kita kirim ke user, kita dapat datanya, analisanya itu harus 50-50 atau manusia itu harus lebih baik daripada AI-nya. Tetap aja balik lagi ya, kalau di riset itu tuh sentuhan manusia itu harus tetap mayoritas gitu. Makanya
kita bisa ngelihat nih. Jadi let's say tadi ya, buat generate ideas ataupun buat mapping solusi itu tuh nggak apa-apa lah pakai AI. Tapi ujung actionable itemsnya itu ya tetap yang decide manusianya, timnya gitu. Jadi ya semakin lama semakin kebiasa ya. Jadi istilahnya kelihatan lah. Jadi mereka dari tim juga udah biasa lah kayak ya udah seperti itu. Dan tentunya leader saya itu juga harus paham gitu istilahnya soal AI-nya gitu. Ini sebetulnya AI atau bukan nggak sih gitu, atau mungkin ya balik lagi ya, ini kalau seperti ini data integrity-nya oke nggak sih gitu. Karena kadang-kadang ada yang kelihatan lah, misalnya contoh kita ngomongin soal misalnya contoh apa, kita mau bikin nih produk A gitu istilahnya, ternyata nggak nyambung nih sama vision produk yang kita tentukan sebelumnya, yang ditargetkan gitu. Ya udah, manusianya juga harus lihat lagi gitu istilahnya. Ternyata ini yang kelihatan ini generate by AI gitu istilahnya. Tapi balik lagi ya, itu bisa diatur lah gitu. Jadi ya itu buat report di luar dan juga buat report di dalam lah, kita bilang seperti itu. Oke, tetap akhirnya kan berusaha lah memenuhi requirement basic dari tadi, baik itu report yang memang untuk di luar atau di dalam, sama quality datanya tadi ya. Betul. Oke. Nah, kan gini nih, AI itu selalu terbarukan, teknologinya semakin banyak, gen AI lah segala macam, platform banyak gitu kan. Nah, bagaimana sebetulnya sebagai leader nih ya, untuk ensure timnya juga dibekali dengan skillnya, nggak cuma pakai AI, tapi kita juga kan perlu ajarin mereka gitu ya, kasih tahu mereka apa aja yang udah dilakukan. Oke, mungkin kalau dari tim riset itu kita ada beberapa, jadi memang kita request langsung kayak ini kayaknya yang tim riset ini butuh AI-nya mungkin beda ya, kan kepentingan divisi beda kan gitu istilahnya. Jadi kalau di riset ini kita memang betul-betul data analytics kita bilang gitu. Ya memang analytics ya. Gitu. Jadi yang memang benar-benar fokus ke analytics, yang benar-benar kayak fokus ke survei terutama gitu istilahnya. Ya kalau kita compare sama yang basic sama yang AI base itu tuh memang beda. Cara mereka nanggepin datanya tuh juga beda gitu. Mereka langsung ngasih yang AI base itu, mereka udah ngasih tahu kamu mau analisa tentang ini ya gitu istilahnya. Jadi mereka tuh udah kayak sebelum makanya itu yang terbuai gitu manusia kayak dia udah langsung tahu nih, langsung aja dia diproses gitu. Cuma setelah dia diproses biasanya keluar beberapa catatan atau analisa dari AI, tetap kita harus cek lagi gitu. Itu AI base ya kita bilang gitu. Tadi ya sama mungkin tools-tools yang membantu productivity lah gitu istilahnya. Gitu kalau misalnya di tim riset. Jadi Mas Musa yang dilakukan apa tadi? Oke, yang pertama tentunya kita kasih listnya lah, kita bilang ini ada, biasanya aku yang explore sih. Oke, berarti dari explore dulu apa sih sebetulnya kebutuhannya, kita bilang kebutuhannya. Gitu. Toh kalau misalnya biasanya tools yang lama juga dia ada upgrade kan, gitu. Jadi kita nggak langsung pindah ke tools lain dulu sih gitu. Biasanya ini ada upgrade dan dia bisanya apa nih? Kalau misalnya ternyata bisanya cuman sekedar bikin wording doang gitu istilahnya, ya udah cari tools yang memang bisa sampai data analytics gitu istilahnya. Tapi kalau misalnya let's say ini udah kompleks wording ada data analytics, kan ada satu platform langsung lengkap gitu ya. Ya udah dia aja gitu. Oke, berarti kenalin juga tools-tools di market itu kayak apa, kedalamannya apa yang di-upgrade, dengan demikian nanti baru bisa deploy ke tim gitu. Betul. Oke, kalau Mbak? Nggak jauh beda, tapi kita biasanya mulai dari problem statement sama use case-nya. Jadi kita mulai dari problem statement-nya apa sih yang mau kita pecahkan, terus problem statement kita translate menjadi use case. Use case itu contohnya di produk kita KYC, yang mana yang mau kita benerin. Kita mau identifikasi dokumen-dokumen forgery, dokumen-dokumen yang kita anggap ini kayak mencurigakan, barang-barang dari fotokopian terus di-upload kayak gitu. Jadi kita tahu use case-nya seperti ini, baru kita cari tools yang sesuai. Nah itu ya kalau kita berangkat, baru kemudian dari situ kalau sudah dapat visinya kita bawa sejauh mana AI ini kemudian bisa kita scalable. Baik itu dari segi volume, biaya dan sebagainya. Nah itu biasanya untuk produk-produk itu lumayan banyak requirement yang perlu kita penuhi, dan itu sudah ada frameworknya lah. Kita udah punya framework. Sementara kalau untuk productivity itu biasanya kita saya mulai dulu biasanya. Saya sama pendekatannya di problem statementnya apa, terus use case-nya seperti apa. Karena kalau enggak tim saya bisa macam-macam tuh, semua dipakai gitu. Betul. Terus saya rutin ada sharing session selama setiap minggu tuh ada sharing session, dan setiap tim tuh akan sharing apapun yang mereka alami, yang mereka pakai. Jadi mereka punya topik yang mereka sharing. Termasuk kayak ini kita masukkan ke dalam topik yang kita sharing di internal kita. Jadi mereka misal saya kemarin pakai tools Perplexity misalnya, apa bedanya dengan tools yang sebelumnya mereka pakai, lebih kurangnya, terus permodelannya, terus kalau berbayar apa bedanya dengan yang gratis dan sebagainya. Dan dari situ kita kemudian melakukan comparison. Nah, tapi tidak semua kita pakai. Kita akan
balik lagi problem statement apa yang ingin kita penuhi, terus tujuan kita mau kemana dengan problem statement ini, baru kita pilih tools yang tepat. Makanya kita ada multiple tools yang kita pakai. Jadi kalau kita mau productivity untuk A gitu, kita pakai yang ini. Tapi kalau kita mau research yang ini, kita pakai yang ini. Kalau kita mau ini pakai yang ini. Jadi berbeda-beda. Itu juga menghadirkan hasil yang berbeda. Jadi mereka makin kritis. Kok yang ini gini ya Mbak? Kalau yang ini begini ya. Nah di situ baru deh diamprukin 40%-nya porsinya mereka untuk mentafsirkan. Oke, jadi sebagai leader pada saat akan menggunakan AI yang paling penting itu adalah visinya ya. Kemudian apa yang dibutuhkannya, use case-nya, problem statement-nya tuh harus clear dulu sehingga menentukan scope-nya juga jelas. Tools di market banyak. Nah, yang mana akhirnya yang mau kita pakai itu sangat balik lagi ke tadi ya. Problem statement-nya apa yang mau diatasin. Betul. Oke, baru kita explore sebagai leader, coba nih pakai ini, sharing session tetap terbuka. Artinya nggak one ini juga ya. Nggak one way. Nggak one way. Iya, misalnya si A nyoba pakai ini, si B pakai ini, nanti mereka testimoni, pakai perbandingan. Di situ juga, oh ternyata saya juga belajar, oh use case-nya begini, kalau yang pakai ini gini nih, debating lah mereka hasilnya. Terus kalau misalnya pakai dokumen begini, jadi itu menarik dan akhirnya kita bisa menyimpulkan mana yang cocok. Kadang-kadang personalize juga. Si A lebih prefer pakai ini, si B lebih prefer pakai ini. Betul. Dan hasil keluarnya juga berbeda. Quality. Tapi pada akhirnya tujuannya kita sama. Mereka produktivitasnya meningkat, kemampuan delegasi mereka jadi intinya itu. Makanya scope dan visinya itu harus jelas dulu. Bagaimana mereka mengeksekusi, terserah, yang penting koridornya udah kita atur etikalnya. Jadi di era apapun, mau era Internet of Things, AI atau apapun, selalu balikin lagi tujuannya apa. Tools ini sebagai alat bantu aja, gitu ya. Dan sebagai leader juga perlu memfasilitasi sebetulnya untuk proses pengadopsiannya. Nah, sebelum kita tutup nih, coba kesimpulan satu kata terkait bagaimana sebetulnya kita secara bijak menggunakan AI dan manfaat AI itu apa sih? Gitu, silakan. Mungkin dari Oke, kalau buat saya AI itu powerful partner, gitu. Powerful partner. Selama bisa dijaga secara etik. Jadi PR-nya sekarang pahami etikalnya. Oke guys, belajar etika dari penggunaan AI. Karena itu powerful tools. Dari Mas Musa. Oke, mungkin satu kalimat adalah AI itu tools yang sangat baik. Tapi tetap aja kalau di bidang riset ataupun penentuan keputusan itu data integrity nomor 1. Jadi semua dari AI hanya membantu saja gitu. Jadi tidak menentukan gitu istilah, tapi kita yang menentukan. Manusianya menentukan gitu. Manusia penentu ya. AI hanya membantu. Asik. Jadi guys, jangan takut sama AI dan perkembangan AI. Mari kita embrace tetap dengan AI, tetapi tadi originalitas kita, sentuhan manusianya, otaknya, isinya semua tetap kita pakai. Karena itu hanya powerful tools aja untuk memudahkan kita. Oke, terima kasih sekali ini dua pembicara hebat saya yang luar biasa atas sharing dan inspirasinya. Ya, jangan kapok-kapok diundang di T-Connect TV ya. Kali ini kan kita episodenya adalah Meet the Mascot. Kita masih banyak episode-episode lain membahas lain. Jadi ya datang rajin-rajin nanti kita tunggu undangannya Mbak Tina ya. Senang nih kalau udah ditunggu guys. Oke, itu aja dari kita. Semoga para teman-teman ya yang melihat podcast ini ataupun acara T-Connect TV ini bisa mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Itu saja dari kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you. Bye. Thank you semua.